Selamat pagi anak-anak. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Julita, NPM 20103018. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar kamu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu bersama. Oke anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, terdapat manusia, tumbuhan, dan hewan. Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Oke anak-anak, seperti yang kita ketahui, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Jadi, manusia menghirup oksigen dari tumbuhan. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Yang keempat, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang kelima, tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Baik, untuk memperdalam materi yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Baik, di sini Ibu mempunyai satu contoh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Oke anak-anak, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan
diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah sigot. Yang keenam, sigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, dan jambu. Oke anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini. Terima kasih.